Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Halisah dengan NIM 2012-1007 dari kelas PAI 5A. Baiklah, saya di sini akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah pengembangan kurikulum PAI berbasis literasi. Tema yang saya angkat yaitu macam-macam konsep kurikulum. Nah, sebelum melanjutkan kepada pembahasan macam-macam konsep dari kurikulum, saya terlebih dahulu akan menjelaskan pengertian kurikulum dari beberapa pengertian, baik itu pengertian kurikulum secara umum menurut ahli dan berdasarkan undang-undang. Nah, yang pertama yaitu pengertian kurikulum secara umum. Secara umum, kurikulum adalah seperangkat atau suatu sistem rencana pembelajaran mengenai pembelajaran yang dapat dipedomani dalam aktivitas belajar mengajar. Jadi intinya adalah kurikulum itu merupakan suatu rencana pembelajaran. Kemudian pengertian yang kedua ada menurut ahli. Nah, saya di sini mengambil salah satunya saja. Pengertian kurikulum menurut Surahmat adalah kurikulum merupakan sesuatu yang dijadikan pedoman dalam segala kegiatan pendidikan, yang dijadikan pedoman dalam kegiatan pendidikan yang dilakukan, termasuk kegiatan belajar mengajar di kelas. Kemudian pengertian yang selanjutnya itu kurikulum berdasarkan undang-undang. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kemudian selanjutnya yaitu macam-macam konsep pembelajaran. Macam-macam konsep pembelajaran terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ada kurikulum subjek akademis. Yang kedua ada kurikulum humanistik. Yang ketiga ada kurikulum rekonstruksi sosial, dan yang keempat yaitu ada kurikulum teknologis. Baiklah, yang pertama yaitu kurikulum subjek akademis. Kurikulum subjek akademis adalah model kurikulum tertua yang masih sering digunakan sampai saat ini, karena kurikulum ini cukup praktis, mudah disusun, dan mudah digabungkan dengan tipe yang lainnya. Kemudian kurikulum ini bersumber dari pendidikan klasik seperti perennialisme dan esensialisme yang berorientasi pada masa lalu. Nah, kemudian kemudian ada 3 jenis pendekatan dalam pengembangan kurikulum subjek akademis ini. Yang pertama yaitu melanjutkan pendekatan struktur pengetahuan murid-murid belajar, bagaimana caranya menguji fakta, bukan hanya dengan mengingatnya saja. Kemudian pendekatan yang kedua yaitu dengan studi yang bersifat integratif, pengorganisasian tema-tema pengajaran yang didasarkan atas fenomena-fenomena alam, proses kerja ilmiah, dan problema-problema yang ada. Kemudian pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan yang dilaksanakan pada sekolah-sekolah
fundamentalis. Kemudian macam kurikulum yang kedua yaitu ada kurikulum humanistik. Nah, kurikulum ini berdasarkan konsep aliran pendidikan pribadi atau personalized education, yaitu menurut John Dewey dan J.J. Rousseau. Konsep ini lebih mengutamakan siswa yang menjadi lebih mengutamakan siswa yang merupakan subjek yang menjadi pusat utama. Jadi posisi siswa pada kurikulum ini itu menjadi subjek utama dalam kegiatan pendidikan. Kemudian juga di sini ada 3 aliran yang merupakan yang termasuk dalam aliran pendidikan humanistik ini. Nah, 3 aliran dalam pendidikan humanistik ini, yang pertama yaitu pendidikan konfluen, di mana pendidikan ini menerapkan keutuhan pribadi, di mana individu harus merespon secara utuh baik dari segi pikiran, perasaan maupun tindakan terhadap keseruan yang menyeluruh dari lingkungan. Nah, ciri-ciri dari aliran konfluen ini yaitu terdapat adanya partisipasi, integrasi, relevasi, pribadi anak, dan tujuan. Kemudian aliran yang kedua ada yang namanya kritikisme radikal pendidikan. Kritikisme radikal. Nah, dalam kritikisme radikal ini, pendidikan merupakan sebagai upaya untuk membantu anak dan menemukan serta mengembangkan sendiri segala potensi yang dimiliki oleh anak tersebut. Kemudian aliran yang ketiga yaitu ada mistikisme modern, di mana aliran ini merupakan aliran yang menentukan latihan dan pengembangan kepekaan perasaan, kehalusan budi pekerti melalui sensitivity training, yoga, mediasi, dan sebagainya. Kemudian macam konsep kurikulum yang ketiga yaitu ada kurikulum rekonstruksi sosial, di mana kurikulum ini lebih memusatkan perhatian pada problema-problema yang dihadapinya dalam masyarakat. Pada kurikulum ini, pendidikan bukan upaya sendiri, melainkan pendidikan itu merupakan kegiatan bersama, interaksi, dan kerjasama. Jadi kegiatan itu bukan hanya sendirian. Jadi pendidikan itu kegiatan bersama, saling terjadinya interaksi, dan merupakan kerjasama antara pendidik maupun peserta didik. Kemudian ciri-ciri dari kurikulum rekonstruksi sosial ini, ciri-cirinya yaitu 1. Bertujuan utama menghadapkan peran siswa pada tantangan, ancaman, hambatan-hambatan atau gangguan yang dihadapi manusia dalam masyarakat. Kemudian ciri yang kedua dari kurikulum rekonstruksi sosial ini yaitu ciri yang keduanya yaitu
Ciri yang kedua yaitu kegiatan belajar dipusatkan pada masalah-masalah sosial yang mendesak. Ini ciri yang kedua dari kurikulum rekonstruksi sosial. Kemudian ciri yang ketiga yaitu pola-pola organisasi kurikulum ini disusun seperti sebuah roda. Seperti sebuah roda, di tengah-tengahnya sebagai poros, yang merupakan masalah yang menjadi tema utamanya. Kemudian konsep kurikulum yang terakhir, yang keempat, yaitu kurikulum teknologis. Perkembangan teknologi yang semakin meningkat, perkembangan teknologi yang semakin pesat mempengaruhi semua bidang, terutama bidang pendidikan, di mana ciri-ciri dari kurikulum teknologis ini kurikulum yang dikembangkan dari konsep teknologi pendidikan ini, atau bisa disebut dengan kurikulum teknologi, yaitu satu, tujuan diarahkan pada penguasaan kompetensi yang dirumuskan dalam bentuk pelaku. Kemudian ciri yang kedua yaitu metode yang digunakan biasanya bersifat individual. Kemudian pada saat tertentu ada tugas-tugas yang harus dikerjakan secara. Baiklah, mungkin hanya itu pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.